Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dalam modul 1.4.A.9.1 Aksi Nyata Budaya Positif oleh Septi Emilia SPD CGP Angkatan 9 dari Kota Bengkulu. Kami didampingi oleh fasilitator Bapak Gunawan dan juga pengajar praktik Ibu Tri Yunita. Yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan. Anak-anak dengan mudahnya bisa mengakses tren budaya luar tanpa tahu apakah budaya tersebut cocok dengan dirinya atau tidak melalui penggunaan handphone yang tanpa pengawasan orang tua. Penggunaan handphone tersebut sangat berpengaruh negatif terhadap minat belajar siswa serta akhlak dan karakter mereka yang semakin menjadi-jadi dan tidak terkendali. Untuk itu kami merasa penting untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kami sehingga diharapkan dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi siswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa kami. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif melalui kegiatan berdoa sebelum belajar, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan kerja kelompok dan ice breaking, menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, dan diseminasi budaya positif kepada warga sekolah. Tolak ukurnya adalah murid melaksanakan kegiatan berdoa sebelum pembelajaran, murid mampu membuat keyakinan kelas, murid melaksanakan kegiatan sholat zuhur dan sholat duha di sekolah, murid merasa nyaman dan dalam kegiatan kerja kelompok dan ice breaking. Kemudian guru mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan segitiga restitusi, warga sekolah memahami budaya positif. Adapun lini masa tindakan yang pertama merancang kegiatan aksi nyata, membuat keyakinan kelas dan menempelkannya di depan kelas, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kegiatan sholat zuhur dan sholat duha, pemecahan masalah dengan segitiga restitusi, dan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan membuat laporan aksi nyata. Berikut ini adalah bukti-bukti kegiatan dari pembuatan keyakinan kelas. Bukti-bukti berupa foto dari kegiatan kerja kelompok dan kegiatan ice breaking. Selanjutnya adalah berdoa sebelum belajar, bukti fotonya atau bukti aksi nyatanya. Kemudian sholat zuhur dan sholat duha berjamaah di sekolah. Salam. Masuk, Din. Apa kabarnya pagi ini, Din? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Dinda paham nggak kenapa Mem panggil di sini? Nggak tahu ya? Oke, baik. Mem akan jelaskan kenapa Mem memanggil Dinda di sini pagi ini. Nah, tadi kebetulan ada teman Dinda yang datang ke Mem. Dia cerita bahwa Dinda waktu ulangan tadi melihat jawaban temannya atau mencontek apakah benar? Oh, benar, artinya ya benar dicontek ya. Oke, menurut Dinda, mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik ya. Oke, karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, maka mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saat ini Dinda mencontek, berarti Dinda melakukan sebuah kesalahan. Memang juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan. Nah, sekarang Mem ini ingin membantu Dinda untuk masuk ke permasalahan dan Dinda mengatasinya. Coba Dinda cerita, kenapa kok bisa Dinda mencontek? Tadi Dinda tidak belajar karena main HP lah. Oh, Dinda nggak belajar, main HP. Sampai jam berapa nih? Jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Kenapa itu? Main sama teman-temannya, chatan sama teman-temannya. Oke. Padahal Dinda tahu kan bahwa besoknya mau ulangan kan? Ya, tahu. Oke, berarti Dinda sudah tahu sebenarnya bahwa besoknya mau ulangan. Sekarang gue mau tanya nih, dulu waktu kita pertama kali belajar, Dinda belajar sama Mem. Ingat nggak kita pernah membuat keyakinan kelas? Ingat nggak salah satu? Apa salah satu? Harus jujur. Yang sekarang kalau keyakinan kelas itu harus jujur. Menurut Dinda, mencontek itu
perbuatan jujur tidak? Tidak. Penting nggak untuk pendidikan sehari-hari jujur? Oke. Nah artinya mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Mencontek itu penting, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang juga kan sudah paham nih bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Nah apa yang mau Dinda lakukan atau apa yang akan Dinda lakukan supaya Dinda tidak mencontek itu? Belajar Harus belajar yang betul, belajar belajar sungguh-sungguh. Oke, betul. Nah, sekarang sih kita sudah memahami bahwa apa yang Dinda lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, mulai kapan nih Dinda berjanji bahwa Dinda tidak akan melakukan lagi, akan melakukan perbaikan diri? mulai hari ini. Mulai hari ini ya, berarti mulai hari ini Dinda sudah siap ya melakukan perbaikan diri dan tidak mencontek lagi ya. Oke, mudah-mudahan Dinda ke depan menjadi anak yang sukses, jadi anak yang bisa mengabdi orang tua, yang bertanggung jawab ya. Sekarang silakan Dinda kembali ke kelas dan jangan mencontek lagi seperti apa yang telah Dinda lakukan. Dulu kita, oke, thank you ya. Ya, kembali ke kelas. Berikut adalah diseminasi atau sosialisasi pemahaman budaya positif kepada warga sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, teman-teman guru yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ditunjukkan satu diseminasi perilaku atau pemahaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Sekti. Itu pada kesempatan ini akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu, dan ini sebagai salah satu tugas akhir dalam CGP angkatan ke-9. Baik, untuk berganti acara kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan pengarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anwa'ana lil ilmi habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini atas dan layaknya bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena telah diberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama selaku khalifah, selaku hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini juga untuk mengemban amanah dan tugas dari Yang Kuasa, utama melaksanakan ubudiyah atau hablum minallah adanya. Mudah-mudahan semuanya itu akan selalu sukses pada kepribadian kita masing-masing dari sekarang dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Bengkulu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 12 Kota Bengkulu, dan khusus kepada Ibu Sekti yang hari ini dia menyajikan atau memaparkan sebuah makalah makalah yang berjudul yaitu dimensi pemahaman budaya positif. Sudah jelas Bapak dan Ibu semua, kalau kita lihat dari judulnya ini sangat menarik sekali, terutama bagi kita selaku seorang guru, dan juga disampaikan kepada anak-anak kita. Dimensi, kalau saya lihat itu bahasanya, kata-katanya Bapak dan Ibu sudah bisa memahami pemahaman budaya positif. Jadi hal-hal yang telah dianjurkan
terutama budaya kepribadian kita. Budaya ini kalau kita ukur, ya banyak macamnya, banyak juga tata caranya. Budaya kita sesama manusia ada, budaya kita kepada sesama makhluk yang lain juga ada. Budaya-budaya yang harus ditetapkan sesaat atau seketika itu berbeda. Makanya kita harus merayakan, mengucapkan dengan kalimat yang terkandung makna dalam kepribadian kita dan kepribadian bersama. Mudah-mudahan kepada Ibu semua, apa yang disampaikan oleh Ibu Siti ini, beliau adalah seorang guru yang kreatif, bekerja keras walaupun masih ada tanggungan. Ada anak yang kecil, masih juga semangat. Yang disampaikan oleh Bu Santi ya, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Bapak Ibu guru beserta staf TU yang alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir mengikuti kegiatan kami, yaitu kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 12 Sebelum saya memaparkan apa itu sebenarnya budaya positif, mungkin yang perlu kita pahami itu bahwa apa itu diseminasi. Diseminasi itu adalah sharing sebenarnya ya Ibu, sharing kemudian pemberitahuan informasi-informasi baru kepada warga sekolah. Jadi saya kebetulan sebagai calon guru penggerak yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan, telah melaksanakan modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan di ajar dewantara, lalu modul 1.2, lalu dilanjutkan lagi modul 1.3 dan terakhir di modul 1.4 ini yaitu pemahaman budaya positif yang harus disampaikan atau harus diberikan aksi nyatanya atau istilahnya di-sharingkan kepada warga sekolah sebagai bukti hasil aksi nyata saya setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4 ini. Jadi saya di sini berdiri bukanlah pemateri tetapi hanya sharing saja dengan harapan bahwa setelah hari ini kita akan memahami sebenarnya apa-apa saja budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita. Apa yang telah kita laksanakan dan apa yang belum kita laksanakan, termasuk hukuman dan konsekuensi nanti apakah selama ini yang telah kita laksanakan itu adalah benar atau mungkin bahkan selama ini kita merasa bahwa kita telah menjadi guru yang benar, ternyata setelah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif ini ternyata selama ini kita ini berada di jalan yang salah. Jadi itu ya, karena ini adalah pemikiran yang nanti muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Tentu ada banyak hal yang diinginkan oleh pendidikan kita. Yang pertama nih, saya ingin mendengar pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau anak. Setuju nggak menurut Bapak Ibu? Iya, setuju tidak? Mungkin ada yang setuju ya, ada yang setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada juga yang sebagian tidak setuju dengan pernyataan itu. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Oke, setuju. Rata-rata menyatakan setuju. Lanjut yang pertanyaan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi bagi setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya? Itu jelas setuju. Oke, yang terakhir pertanyaannya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lalu di pertanyaan
Rata-rata atau hampir Bapak Ibu semua menjawab setuju. Pertanyaan ketiga juga semuanya hampir menjawab setuju. Lalu yang keempat juga rata-rata akan menjawab setuju. Maka setelah saya menampilkan materi ini, jawaban kita yang ini nanti akan terjawab. Apa memang harus begitu dari 4 pertanyaan ini, atau mungkin malah pemahaman kita selama ini salah, dalam tanda kutip salah, seperti apa yang diinginkan oleh kurikulum capaian kurikulum merdeka, yaitu membentuk siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti akan terjawab. Oke. Untuk selanjutnya, yang pertama sebelum kita mengenal apa-apa saja itu budaya positif, kita harus tahu dulu makna positif budaya positif dan hal-hal positif pada orang-orang yang ada. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah memiliki mindset yang positif atau memiliki pemikiran yang positif, sehingga dengan mindset yang positif itu nanti akan bisa kita lakukan hal-hal yang baik untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekarang apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya berarti perwujudan yang ada di sekolah kita dengan perwujudan yang ada di sekolah lain tentu akan berbeda. Apa sih budaya positif yang telah kita terapkan selama ini? Nanti kita akan lihat apa-apa saja budaya positif yang telah kita laksanakan selama ini. Oh, ternyata sekolah kami ini sudah melakukan budaya positif, tetapi mungkin belum terkontrol. Atau selama ini kami sudah menjalankan tugas kami sebagai guru yang benar-benar disesuaikan dengan keinginan kurikulum mereka. Ternyata Bapak Ibu, kita berada di dalam saya sedikit bercerita bahwa saya merasa bahwa saya ini sudah lumayan baik menjadi guru, berarti pede, harus pede ya kita menjadi guru. Ternyata setelah silakan Bu, pernah grogi tapi mulai ternyata setelah memahami apa ini materi selama 1 bulan ini, ternyata saya bilang sama fasilitator Pak, ternyata saya ini selama ini 17 tahun mengabdi berada di jalan yang salah. Ternyata saya belum jadi beliau. Tapi ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman kita pada hari ini, kedepannya kita bisa merubah diri kita. Mulai dari apa? Mulai dari mindsetnya dulu. Kita tidak bisa merubah dunia, Bapak Ibu. Tidak bisa kita merubah dunia. Terlalu besar cita-cita kita rasanya untuk merubah dunia. Tapi kita bisa merubah diri kita dulu menjadi sesuatu yang baik, menjadikan mindset kita selalu positif terhadap apapun itu, sehingga ketika kita sudah menjadi pribadi yang berpikiran positif, kita akan bisa menularkan budaya-budaya positif itu kepada orang lain. Itu ya Bapak. Lanjut untuk selanjutnya. Nah sekarang konsep inti dari untuk menciptakan budaya positif itu apa saja? Jadi ada intinya untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu ternyata ada 6. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan kelas. Nah mungkin kemarin itu saya saya akan contohkan bentuk keyakinan kelas. Jadi kita akan jabarkan, nanti kita akan di kelas 7B kebetulan kemarin saya buat juga sebuah keyakinan kelas dan itu ditempel di kelas. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Ini yang kadang salah. Makanya ada pertanyaan tadi. Kita sebagai guru selama ini berada pada posisi kontrol yang mana? Nanti akan nampak. Apakah kita posisi kontrolnya sebagai penghukum dan sebagainya, nanti akan nampak. Apa yang selama ini kita lakukan akan nampak. Terakhir segitiga restitusi. Jadi keenam cakupan ini akan saya coba jelaskan, akan saya coba sharingkan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu semua hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan atau sharing dari saya ini nanti akan
akan membuka wawasan yang lebih luas lagi kepada kita semua. Selanjutnya kita sebelum ke poin 6 tadi, ada pembelajaran paradigma baru. Gaungnya begitu besar. Sekolah lain pun sudah melaksanakan, ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 2 tahun. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu salah sedikit. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa maknanya? Ternyata keinginan dari kurikulum Merdeka itu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Anak tidak bisa kita paksakan untuk mampu pada setiap mapel, itu sangat tidak bisa. Jadi mari kita Bapak Ibu semua di sini, saya yakin bahwa kita semua adalah guru-guru hebat dengan gaungnya paradigma baru yang luar biasa, bahwa anak-anak kita tentu memiliki keistimewaannya pada bidangnya masing-masing. Secara lahiriah itulah dia pintar di bidang matematika, maka itulah yang diarahkan. Kalau dia pintar di bidang melukis, maka itulah yang diarahkan. Saya waktu tugas saya membuat tugas di salah satu modul, saya mencoba membuat puisi yang kebetulan saya upload juga, ada sebagian saya kirim ke linknya karena saya ini belum terlalu pede untuk upload ke media sosial. Maka waktu itu bahasa yang saya ungkapkan adalah ketika seorang anak pengen menjadi seorang guru, maka jadilah guru yang gagah perkasa. Dia tidak akan bisa menjadi setangkai bunga. Atau sebaliknya, ketika seseorang anak murid kita atau anak didik kita menjadi setangkai bunga, maka jadilah bunga mawar yang indah. Dia tidak akan bisa perkasa dan seekor burung. Maknanya apa? Setiap insan secara lahiriah sudah menjalani kodratnya masing-masing. Itulah yang dinamakan kodrat alam dari filosofi belajar. Selanjutnya kita ke poin pertama, Bapak Ibu semua. Poin pertamanya adalah disiplin positif. Dari ke-6 inti tadi, yang pertama kita bahas yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan ketidaknyamanan. Apa benar nih? Benar ya? Itu yang jadi kita selama ini selalu menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ada memaksa di sana. Contoh, aturan sekolah, disiplin sekolah. Jadi kesannya ada kepatuhan yang harus ditaati dengan bahasa ketidaknyamanan. Itu mindset yang selama ini ada di dalam pikiran kita. Bukan hanya di sekolah kita saja, semua sekolah juga seperti itu. Anak kalau tidak dipaksa ya tidak mau jalan, tidak dikasih hukuman ya tidak mau jalan, tidak diiming-imingi dengan sedikit bahasa-bahasa yang mengancam ya tidak jalan. Tetapi itu tadi, mulai beransur-ansur mungkin kita mulai berubah mindset kita, mungkin kita akan mencari solusi yang lain walaupun tingkat kegagalannya tentu besar. Apalagi dengan konsep daerah kita, sekolah kita yang seperti ini. Tapi tidak apa-apa, semuanya memang harus dirubah. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin tinggi diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang lahir dari dalam dirinya. Dia disiplin datang ke sekolah bukan karena adanya peraturan. Dia datang ke sekolah dengan berpakaian lengkap bukan karena dia merasa nanti kalau tidak lengkap akan dihukum, bukan itu. Jadi motivasi intrinsik itu lebih kepada dirinya, dia menghargai dirinya sebagai
sebagai manusia yang berkepribadian baik. Jadi itu ya. Nah kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman, hukuman. Nah, sudah seharusnya berarti anak kita itu dia berdisiplin ke atas dirinya bukan karena ada ancaman atau bukan pula ada sogokan. Nanti akan terjawab pertanyaan 4 tadi yang diintrok, apakah hukuman itu bisa berdisiplin? Apakah pemberian hadiah itu bisa menaikkan prestasi? Nanti akan terjawab. Itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia yang lahir itu tentu memiliki kebutuhan dasar. Siswa kita pun juga sama memiliki kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar pertama ini, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia membutuhkan, setiap anak itu membutuhkan pertahanan dirinya untuk bertahan hidup. Seperti kasus-kasus yang ada di sekolah kita, dia mengamen setelah pulang sekolah, semata-mata bisa jadi kebutuhan dasarnya adalah untuk mempertahankan hidup. Tidak ada pilihan lain mungkin bagi dia untuk mempertahankan diri, bertahan hidup. Lalu setiap anak juga memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa kita itu pengen disayangi ternyata Bapak Ibu, pengen betul-betul disayangi oleh Bapak Ibu gurunya, dan pengen diterima. Pernah nggak kita di kelas itu mendapati siswa kita yang caper, kalau bahasanya pernah nggak? Pernah. Caper cari perhatian, dia bagaimana caranya supaya dia itu mendapatkan perhatian gurunya. Bisa jadi dia membutuhkan kebutuhan manusia yang kedua itu, bahwa dia pengen diterima, dia pengen disayangi, sehingga dia mencari perhatian. Karena nalurinya bahwa setiap anak itu membutuhkan kebutuhan dasar yang ini. Jadi kalau kita nemu anak itu kelak yang caper-caper, berarti ibu kurang kasih sayang. Ini mungkin dia pengen diterima di lingkungannya, di lingkungan teman-temannya, di lingkungan teman sebayanya, bahkan mungkin dia pengen diterima di lingkungan Bapak Ibu gurunya. Nah lalu yang ketiga, kebutuhan dasar itu penguasaan. Nah, pernah nggak terpikir bahwa anak-anak yang kadang berkelahi itu dia pengen menguasai temannya? Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada salah satunya tentang penguasaan. Itu naluriah dalam diri seorang, siapapun itu, mau dia murid, mau dia guru, mau dia warga sekolah yang lain, kebutuhan dasar manusia ini ada pada dasarnya. Penguasaan, bisa jadi dia ingin menguasai teman-temannya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan. Setiap anak kita tengoklah kendak-kendaknya, dia merasa pengen bebas karena kebutuhan dasarnya memang itu. Jadi dia pengen bebas itu kadang-kadang dia hanya pengen merasakan dia dalam nalurinya ya, sebagai kebutuhan dasar manusia. Karena siswa kita adalah manusia juga, bahwa kadang-kadang dia pengen bebas, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Dia merasa bahwa dia pengen bebas. Maka kebutuhan dasar manusia itu yang saat itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Ini semuanya rasanya kesenangan, dia bermain, dia bercerita, dia bernyanyi dan sebagainya. Dia mengaplikasikan dengan mungkin TikTok dan sebagainya. Dia berkreasi mungkin dengan kegiatan-kegiatannya. Pada dasarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi kalau kita sudah memahami, kita guru, ini anak ini sedang kebutuhan ini yang mungkin kurang.
Oh, anak ini berperilaku seperti ini, ternyata kebutuhan ini yang kurang. Jadi setelah pemahaman ini ya kita harapannya lebih memahami lagi karakter tentang siswa-siswa kita yang ada di sekolah ini. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Urusan motivasi berarti dorongan ya. Motivasi itu adalah dorongan. Dorongan itu tentu ada yang datang dari dirinya sendiri atau intrinsik. Kemudian ada juga dorongan yang datang dari luar atau ekstrinsik. Kita lihat, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Jadi secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sadar dia melakukannya atau tidak sadar, itu tetap dikatakan motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini gitu nih. Banyak nih. Murid melakukan disiplin orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga bukan dalam dirinya sendiri. Jadi hukuman, penghargaan ternyata kalau hukuman jelas ini ya tidak sudah tidak dibolehkan lagi. Kalau penghargaan yang pertanyaan yang kedua tadi ternyata tidak selalu benar. Contoh, anak kita tidak ngaji lemak, telah ibu belikan ini, akhirnya mau minta terus. Nah, tahun ini puasa nanti ya ibu kasih duit 100.000, akhirnya kalau nggak dikasih dia tidak berpuasa. Boleh saja untuk penghargaan itu boleh saja. Tetapi jangan jadikan anak menjadi keterkaitan dengan penghargaan. Itu yang tidak dibenarkan. Maka hari ini kita boleh memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Tapi penghargaan itu tidak. Itu ya, Ibu ya. Lanjut. Yang ketiga ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Tapi sulit rasanya kita mau menjadikan ini. Anak-anak itu banyak yang tidak sadarnya. Digempur dulu baru sadar ya, Bu Milda ya. Dan memang untuk dirinya sendiri kayaknya susah. Tapi memang kita harus berproses untuk menjadikan siswa kita menyadari. Tidak semua kok. Sebagian memang sudah ada yang dalam dirinya memang memiliki motivasi intrinsik. Di dalam dirinya sudah ada tertanam bahwa dia melakukan disiplin ini bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Sebagian memang masih ada. Nah, ini kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi yang dinyatakan gagal itu bagaimana? Pertama ternyata hukuman. Berarti selama ini entahlah kita karena hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu membuat siswa menjadi tidak nyaman. Hukuman itu menjadikan murid merasa takut. Pernah nggak ini? Pernah terjadi. Hukuman ini sifatnya memaksa. Hukuman ini murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena adanya hukuman, murid jadi akhirnya tidak mau mengakui kesalahannya. Ya karena kalau mengakui jelas dapat hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi itu konsep hukuman. Jadi ada kalanya siswa tersebut bermasalah, misalnya dia merasa takut, dia merasa tidak nyaman, sehingga terjadilah sesuatu hal yang di luar apa yang kita pikirkan. Kemudian penghargaan. Ternyata konsep penghargaan bisa nggak dihidupkan atau apa sih? Boleh. Kenapa sini tidak nyala? Mati tadi. Kenapa kok bisa penghargaan itu merusak hubungan? Karena kalau tidak ada penghargaan, anak menjadi menjauh dengan kita. Dia mendekat dengan kita bukan karena apa
Ketika kita tidak memberikan suatu penghargaan, dia akhirnya menjauh dan menjadikan hubungan itu menjadi rusak. Lalu penghargaan memutuskan kreativitas yang ada di dalam otaknya hanya bagaimana cara mendapatkan penghargaan. Dia tidak berpikir untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ini yang masih kita lakukan sampai hari ini. Kita memberikan nilai rapor dengan tadi alih-alih ranking itu dari dulu sudah tidak dibenarkan lagi. Tetapi di rapor kita itu masih kita letakkan rankingnya. Bahkan ada wali kelas yang meletak ranking 1 sampai terakhir. Coba bayangkan. Ternyata itu merupakan penghargaan yang dimanipulasi, yang dimanis-maniskan. Sebenarnya itu adalah hukuman. Jadi di framework ini, di kurikulum Merdeka ini tentu sudah jelas bahwa tidak ada lagi perankingan. Tidak boleh lagi meranking siswa. Karena kembali lagi ke konsep awal, setiap anak memiliki keistimewaannya masing-masing. Jangan pernah disamakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Mudah-mudahan setelah ini kita akan mulai berubah bahwa setiap anak itu pada dasarnya adalah istimewa. Kemudian penghargaan itu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Penghargaan dalam dirinya cuma dia minta aku nanti kalau bagus-bagus nanti dikasih hadiah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Itu kan dia merampas haknya sendiri sebenarnya. Jadi itu penghargaan kembali lagi dibolehkan dalam konsep tertentu, tetapi tentu tidak dibolehkan untuk terus-menerus. Jadi yang masih kita lakukan sampai saat ini yaitu tadi menghukum dengan sistem ranking. Ternyata buat ranking di rapor itu sebenarnya bahasa kasarnya adalah menghukum. Kenapa menghukum? Bahkan ada yang lebih parah 1 sampai 30, peringkat 30 dari 30 siswa itu sebenarnya bahasa halus dari hukuman. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena konsep kurikulum Merdeka bahwa anak adalah akan dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak yang berpotensi di bidang akademik dia tidak bisa disamaratakan dengan anak yang berpotensi di bidang non akademik. Maka konsep ini sudah harus mulai kita ubah. Bahwa kita tonjolkan anak-anak kita dengan prestasinya masing-masing. Maka ada bahasa bahwa di rapor itu dia akan nampak menonjol nanti bidang apa. Setiap anak pasti memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka itu yang seharusnya kita tonjolkan dalam hasil belajar anak-anak kita. Misalnya sekecil apapun pasti ada, yakin? Sekecil apapun pasti ada. Dia semuanya tidak ada. Akademik tidak, non akademik tidak. Kita tonjolkan attitude-nya. Karena apa? Ada 3 konsep pendidikan ini. Konsep apa? Sikap. Sikap itu adalah attitude, ya kan? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3. Maka kalau saat keterampilan dan pengetahuannya tidak, maka di rapor seharusnya kita sampaikan penghargaan untuk dia tentang perilakunya. Kalau bahasa Pak Danijak, attitude-nya. Kita berikan penghargaan dengan bahasa yang baik. Misalnya di rapor, terima kasih bahwa Anda dalam 1 semester ini sudah menjalankan tugas sebagai siswa yang baik. Kami sangat mengapresiasi dengan tingkah laku yang baik, suka bekerja sama. Makanya ada 3 item: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap itu adalah attitude-nya. Tidak mungkin seorang anak itu tidak punya kelebihan, yakinlah itu. Ini ya konsep disiplin yang gagal. Lalu yang bagaimana yang dikatakan budaya positif disiplin ini yang dikatakan berhasil atau sukses? Ternyata pertama itu konsekuensi. Apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Tentu berbeda. Kalimat konsekuensi itu penguatan
Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, murid memiliki waktu untuk merenungkan kesalahan. Mari kita pahami tentang konsekuensi. Hukuman, nah, kalau kamu orang tidak pakai baju seragam, upacara diri di depan. Itu hukumannya. Itu hukuman. Sifatnya memaksa, anak tidak dikasih pilihan. Tapi kalau konsekuensi, ini harus kita sampaikan dulu ke anak-anak sebelumnya. Anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ini adalah keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Ketika kamu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati, apa konsekuensinya kira-kira? Maka anak tersebut tahu dia, itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir, restitusi. Mungkin Bapak Ibu semua agak sedikit aneh dengan kata-kata restitusi, karena ini jarang dipakai. Nanti coba akan saya jelaskan apa itu restitusi, konsekuensi dan restitusi. Murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang kalau restitusi. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya sendiri yang memegang kontrol atas dirinya. Lalu yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Lemak dikecek, susah dilaksanakan, betul. Sekolah kita hancur niat, betul. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kembali lagi, rubah dulu mindsetnya. Yuk, positif mindset dulu. Maka ketika kita sudah memiliki positif mindset, kita bisa memberikan budaya positif itu kepada orang lain. Sekali lagi, kita tidak bisa merubah dunia, tapi kita bisa berusaha untuk merubah mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain. Saya berdiri di sini tidak bisa merubah orang lain, tapi yang saya lakukan adalah saya merubah diri saya sendiri untuk memberikan hal-hal baik kepada orang lain, sehingga orang lain bisa berpikir untuk melakukan kebaikan juga terhadap apa yang orang lain lakukan. Itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa merubah orang lain. Itu ya. Nah, sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Kita nanti berada pada posisi yang mana? Apakah guru sebagai penghukum? Apa guru sebagai pembuat rasa bersalah? Apa guru berposisi sebagai teman bagi murid? Apa guru sebagai pemantau? Atau guru sebagai manajer? Harapannya adalah kita bisa menempatkan diri kita pada posisi paling tinggi, yaitu posisi manajer. Tapi tidak apa-apa kalau hari ini kita masih menjadi guru yang tingkat paling rendah, penghukum, mungkin kita bisa merubah secara pelan-pelan. Jadi kita ya tidak perlu dijawab, kita tahu diri kita sendiri. Ketika kami diberikan materi ini, apa yang kami lakukan, Pak? Ternyata kami muncul galau, Pak, penghukum galau. Anak yang baca keluar, anak yang disiplin tegak di sana. Itu yang kita lakukan. Tidak dipungkiri bahwa kita bisa jadi berada di posisi nomor 1 dan nomor 2, posisi penghukum atau posisi pembuat rasa bersalah. Kita lihat satu-satu. Yang kasusnya, nah ini kasusnya. Saya membuat ilustrasi sebuah kasus tentang posisi kontrol kita guru berada di posisi mana. Siswa tidak memakai atribut saat upacara berlangsung, itu kasusnya. Maka ketika seorang guru berada di seperti ini, nah lagi kece, nah berkali-kali kayak kau kau tidak kasihan ke ibu kok. Nah, mungkin bahasa orang begini seperti itu. Kau tidak kasihan nengok ibu kok. Merhatikan kau, ibu kok sayang ke kau, tapi kau berkali-kali bikin ulah apa. Ternyata bahasa kita yang kita ucapkan itu, posisi kita itu posisi seorang guru yang menjadikan pembuat rasa bersalah. Dengan kata-kata itu, yang anak tertekan jadi tambah tertekan. Sekali gue ada pula, besok juga seperti itu. Akhirnya anak meja aku enak ke
pokoknya tidaknya, pokoknya ambo bersalah masih suruh masih itu. Pokoknya biar gak apa-apa lah, ambo udah kayaknya itu. Berarti posisi kita itu sebagai teman, dan itu juga untuk kasus-kasus tertentu tidak dibolehkan. Nah terakhir, sebagai pemantau, bagaimana sebagai pemantau? Sebagai pemantau, ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai seorang pemantau, maka mungkin bahasa yang akan diucapkannya adalah seperti ini. Kamu sudah melanggar apa saja, nak? Nah, coba, Bapak tanya nih ke kamu melanggar apa aja? Iko, kata anak. Kamu tahu dah konsekuensinya apa? Dia tahu Pak. Nah, apa konsekuensinya? Kalau melanggar kami suruh balik, balik kau. Itu namanya pemantau. Sama aja sebenarnya pemantau dengan penghukum, ada bedanya. Cuman dia tanya dulu apa? Kau tahu peraturan sekolah apa gimana? Nah, iya Pak, iya Bu. Nah, kalau cek itu apa? Coba kau sebutkan dulu. Kaos kaki harus hitam. Kaos kaki apa? Pink. Balik kau. Berarti itu sebenarnya sama saja dengan penghukum. Maka yang diinginkan oleh pemerintah kita sudah berada di posisi manajer. Manajer itu seorang yang manajer. Apa mungkin bahasanya? Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, dia tidak langsung menjudge atau mengatakan bahwa anak tersebut bersalah. Walaupun di depan matanya dia bersalah, maka dia akan menanyakan, nah kamu tuh tahu nggak bahwa hari ini kamu tuh ngapain? Iya Bu tahu. Kenapa? Coba Ibu mau mendengar apa? Aku tidak bawa sepatu Bu. Kenapa tidak bawa sepatu? Sepatu aku rendam siring Bu. Kenapa rendam siring? Apa yang terjadi? Kamu tahu nggak aturan sekolah, keyakinan kelasnya bagaimana? Itu berarti posisi kita sudah menjadi seorang guru yang di posisi manajer. Kadangkala saya pun sering juga melakukan tanpa kita mau mendengarkan lagi apa yang anak sampaikan, kita langsung menjudge anak tersebut. Ketika di depan mata kita dia melakukan kesalahan, tanpa kita telusuri lagi kenapa dia bisa berbuat seperti itu, kita langsung memberikan hukuman, entah itu berhukuman berupa kata-kata, entah itu hukuman secara fisik, maka itu tentu akan menyakiti anak tersebut. Iya betul. Memang sulit, sangat sulit untuk menjadikan kita guru yang berposisi manajer. Memang sangat sulit. Tapi dengan pemahaman ini mungkin teman-teman saya kembali lagi sharing bahwa inilah ilmu yang diharapkan paradigma baru ini seperti ini. Harapannya sulit dan akan banyak mengalami kegagalan. Kenapa? Karena faktor-faktor yang pendukungnya kadang-kadang tidak bisa menjadikan kita berposisi seperti seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Jadi oke. Nah ini contoh, Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya membuat keyakinan kelas. Ini saya buat, kenapa saya tampilkan di sini? Apa itu keyakinan kelas? Nah, nanti mungkin Bapak Ibu boleh, setiap guru boleh membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan bersama antara kita dan siswa kita. Bahasanya apa? Semua yang akan kita sepakati secara bersama-sama. Tentang apa? Ya kalau kita maunya tentang pembelajaran kita, maka keyakinan kelas PKN kita, misalnya kalau PKN, keyakinan kelas bahasa Inggris misalnya, khusus untuk kita saja. Itu kita buat secara bersama-sama dengan murid. Ya nah hari ini kita buat keyakinan kelas ya sebelum belajar. Apa tuh Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang baik yang akan kita sepakati bersama. Nanti kalau kalian melanggar itu harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kita jabarkan ke anak. Maka yang menulis keyakinan kelas itu biarkan seluruh anak menulis apa yang dia ingin tuliskan. Itu semua kebetulan di 7B kemarin itu semua menulis dan kami tempelkan di kelas. Maka saya bacakan satu-satu. Ada yang ngecekan jadi orang harus tahu diri. Nggak apa-apa, itu kan hak mereka untuk berproses. Harus menghargai teman, itu kan semua keyakinan. Kemudian jujur, disiplin, semua yang ingin mereka ungkapkan tentang hal-hal baik, mereka tuliskan pada keyakinan kelas.
dengan pembelajaran dengan kita, maka kita ingatkan lagi, nah kita sudah punya keyakinan kelas loh. Keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin apa? Coba ingat nggak kalian? Dia akan mengingat ketika siswa tersebut menulis sendiri, maka dia akan lebih ingat apa yang dia tulis ketimbang dia membaca tulisan dari orang lain. Ini contoh saja keyakinan kelas. Lalu selanjutnya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu, agak sedikit nggak terlalu banyak lagi. Ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul di dalam lingkungan sekolah kita dengan tidak langsung menghukum seorang siswa. Caranya ya bentuk segitiga ya begini ya segitiga ya. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti saya akan sharekan video saya membuat satu kasus dan penyelesaian melalui segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yaitu semua perilaku memiliki alasan. Seperti tadi kita tanya, nah kamu bolos kenapa? Silakan. Ya nggak apa-apa. Kami mulai ya Pak. Apa ya saya? Lanjut. Sambil santai-santai ya nggak boleh. Oke? Validasi tindakan yang salah berarti kita tanya kamu kenapa hari ini tidak masuk? Kamu kenapa hari ini bolos? Kamu kenapa hari ini tidak memakai baju seragam? Orang pakai baju putih, kau pakai baju merah. Ayo ibu tak dengar aku alasan kau. Itu validasi tindakan tanpa harus menyalahkan. Kau salah. Sekarang kau berdiri di sana. Itu terhukum namanya. Jadi pertama menstabilkan identitas dulu. Kita tanya dulu kabarnya gimana, gitu kan. Terus kita tanya kenapa bisa seperti itu. Terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan maksudnya apa? Kalau kita sudah buat suatu kesepakatan, maka kita ingatkan lagi. Kamu ingat nggak? Kita sudah berkeyakinan kelas loh. Apa salah satunya? Sekali lagi ini memang tidak mudah untuk menciptakan satu budaya positif, pemahaman tentang satu budaya positif. Tapi inilah yang betul-betul diharapkan dalam pendidikan dengan paradigma baru, bahwa kita juga harus berubah, bukan hanya siswa kita yang kita inginkan berubah, tapi tentunya Bapak Ibu guru juga diharapkan berubah. Mulai dari mana? Mulai dari positive mindset tadi. Nah ini contohnya, saya akan keluar dulu dari sini. Saya akan coba tampilkan sebuah video sederhana tentang segitiga restitusi ya. Saya ambil aja gitu kan. Tapi suaranya saya tidak ada ya. Oke, ini video yang saya ambil sebelum pendampingan individu, cuma sebentar kok. Nah ini kasusnya saya karena suaranya tidak terdengar. Jadi begini, skenario-nya adalah ketika saya melakukan ulangan, ada salah satu anak yang mencontek, begitu itu skenario videonya begitu kan. Jadi ketika selesai ulangan ada anak yang melapor, tadi si Dinda tuh mencontek, itu kan kira-kira saya itu yang sudah dipahami. Lalu saya tentu memanggil Dindanya. Saya tanya dulu kabarnya bagaimana, kabarnya apa hari ini nah, gitu. Kemudian itu namanya menstabilkan identitas. Di posisi pertama tadi menstabilkan identitas. Kita tanya dulu bagaimana kabarnya, bagaimana perasaannya hari itu. Lalu kita tanyakan kepada anak tersebut, bukan untuk menjudge anak tersebut langsung, tidak. Tapi bahasa yang kita tanyakan, nah, tadi ibu mendapat laporan dari teman kamu. Ketika kamu ulangan bersama ibu, kata teman kamu mencontek, benar apa enggak? Itu namanya menstabilkan identitas. Oke, maka anak tersebut secara sadar pasti dia akan menjawab, ya bu mencontek. Nah, terus segitiga yang kedua apa? Validasi tindakan. Maka kita tanyakan kepada anak tersebut, sekarang ibu nanya nih ke kamu, menurut kamu mencontek itu bagus enggak? Gitu. Oh, pasti dia jawab, nggak mungkin lah dia menjawab tidak bagus, pasti menjawab tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Menurut kamu bagaimana? Gitu kan, tidak bagus men, gitu kan.
ya perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi kita berikan juga pemahaman tidak apa-apa nak hari ini kamu melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi begitu. Jadi kita tidak menuduh dia. Ini kita bilang kan juga selaku manusia juga sering melakukan kesalahan gitu kan. Jadi dia tidak merasa underestimate atau tidak merasa rendah diri. Sehingga dia dengan kesadarannya sendiri yakin bahwa dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, segitiga yang terakhir itu namanya penyelesaian masalah istilahnya. Maka kita tanyakan lagi, kita kan sudah buat kesepakatan kelas nih, apa kesepakatan kelas yang kamu ingat? Tapi ya memang sebetulnya kita harus buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Tidak boleh mencontek, misalnya tidak boleh ini. Maka kita tanyakan, berarti kamu hari ini sudah melanggar satu keyakinan kelas, satu kesepakatan kelas. Iya Bu. Nah gimana nih untuk kedepannya begitu? Jadi kita menyelesaikan masalah betul-betul tidak langsung memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Jadi dengan dia menyadari bahwa harapan kita bahwa ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia dengan proses yang kita lakukan, dengan kita tidak lakukan memberikan hukuman kepada anak didik kita, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Harapan kita. Tapi balik lagi, kita tidak bisa berulang kali saya katakan bahwa kita tidak bisa merubah dunia. Terlalu tinggi rasanya cita-cita kita untuk merubah dunia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah merubah pemahaman kita dulu. Merubah dulu apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bu Meli, kami tadi duluan, tidak enak juga mengganggu ibu sedang istirahat. Jadi harapan saya dengan sharingnya kita pada hari ini, selain saya memang membuat bukti aksi nyata bahwa pemahaman yang kami dapatkan selama 1 bulan pendidikan CGP ini tentang apa itu filosofi pendidikan, lalu visi misi yang kemarin sudah kita bahas, dan hari ini pemahamannya tentang budaya positif. Saya tidak ingin merubah Bapak Ibu, saya juga tidak bisa merubah anak didik kita secara sendirian. Tentu yang saya lakukan, yang paling rendah saya bisa lakukan adalah memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, dan hari ini saya lakukan. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang saya berikan kepada Bapak Ibu ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga kita menyadari, oh saya ternyata di posisi kontrol sebagai guru yang penghukum begitu kan, atau saya di posisi kontrol sebagai guru yang pembuat rasa bersalah begitu. Dan mudah-mudahan kita bisa berproses menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih atas segala dukungan untuk saya. Saya tidak bisa berdiri di sini tanpa Bapak Ibu semua. Tentu dukungan pihak sekolah, kepala sekolah, wakil, Bapak Ibu semua sangat saya harapkan untuk keberlangsungan tugas-tugas saya selanjutnya. Bisa jadi nanti tugas berikutnya, materi berikutnya saya akan merepotkan Bapak Ibu lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah ada manfaatnya untuk kita bersama. Saya akhiri pemaparan atau sharing ilmu pada siang hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan dari diri saya. Saya tutup. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perilaku ini sudah barang tentu sering kita mengalaminya dan merasakan. Saya persilakan untuk beberapa pertanyaan. Oke, ya silakan Bu. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Kebetulan ini sedikit banyak ada kemiripan dengan langkah kerja guru bimbingan dan konseling selama ini, terutama saya selama 27 tahun lebih berada di SMP 12 ini. Pahit getirnya sudah saya rasakan, mulai dari yang terhalus kayak kapas sampai yang terkasar seperti batu kerikil, itu sudah saya rasakan. Pahit, manis, nah semuanya sudah saya rasakan. Bagaimana kita menghadapi sepak terjang dunia pendidikan yang berkaitan dengan generasi penerus bangsa.
anak-anak kita. Nah, tapi yang saya rasakan dari tahun ke tahun, terutama saya dengan Bu Milda ini, mungkin memang rasanya kurang ekivalen ya antara dua orang guru BK menghadapi sekian ratus siswa. Nah, kalau logikanya sih satu orang guru BK ini 150 siswa. Sementara kami harus membantu para wali kelas. Kalau wali kelas kan berapa ya? Berapa? Satu kelasnya itu 32 siswa rata-rata ya maksimal ya. Kami lebih dari 200. Rasanya memang kelabakan. Terutama notabene anak-anak kita yang berada di SMP 12 ini super ekstra yang harus kita perhatikan. Akan tetapi saya bisa ambil hikmahnya, apa salahnya kalau kita semua di antara para guru ini kompak, satu visi dan satu misi dalam menjalankan proses, terutama saat-saat di luar KBM. Jangankan di luar KBM, dalam KBM pun kadang-kadang terjadi ketidaknyamanan antara guru dengan siswa. Contoh, guru sedang menjelaskan materi tertentu, ada siswa tertentu yang nyeletuk dengan kata-kata yang kurang sopan. Kadang-kadang kita sendiri, termasuk saya, akhir-akhir ini emosional saya termasuk meningkat, tidak stabil, terpancing dengan kalimat. Sampai-sampai saya kemarin, saya sendiri bersaing dengan Bu Mirna. Bu Mirna di kelas 8D, saya di kelas 9E. Bu Mirna sampai patah mematah mistar, saya hampir pena saya meluncur. Saya langsung lihat CCTV, astagfirullah. Saya sadar, ini bukan karakter guru yang sesungguhnya. Apalagi guru pembimbing, kalau sampai melakukan hal itu, aduh ini akan merusak dunia. Apa kata dunia? Pikir saya, langsung saya duduk. Nah, mungkin ini pengalaman sedikit kami berbagi sama Bapak Ibu sekalian ketika kita menghadapi anak-anak yang karakternya memang macam-macam. Jangan mudah terpancing. Nah, itulah fungsi manajerial tadi. Saya bisa petik apa yang disampaikan oleh Bu Septi, itu bagus sekali. Fungsi manajerial seorang pengajar atau seorang guru. Bagaimana kita menguasai kelas ketika kita berada di depan. Kelas ini seolah-olah punya kita. Jadi anak-anak yang ada di depan kita ini hak kita. Bagaimana cara kita supaya anak-anak kita ini benar-benar bisa menyerap seluruh materi kita saat itu. Kadang-kadang saya sendiri, lagi-lagi saya sendiri udah tua, terpancing emosi. Mungkin Bapak Ibu sekalian rasanya sama halnya apa yang saya alami. Ini sebenarnya apa ya? Dibilang mudah, gampang, dibilang gampang, susah. Bagaimana pengendalian diri kita? Kedua, kita harus ingat bagaimana menguasai kelas. Nah, tip-tip atau trik-trik kalau kami itu di guru BK memang prinsipnya sama Bu. Kalau kami guru BK itu ada pendekatan bagaimana itu kenali dulu satu persatu. Dari 32 siswa itu kita kenali dulu, kita kelompokkan. Oh si A, si B, si C, sekitar 15 orang ini karakternya mudah kita kelola. Nah, yang sedang atau yang menengah, si C, B, E, F, G. Nah, misalnya ini ya kelompok kedua yang kadang-kadang suka meletup-letup tapi mudah kita kendalikan dan mudah kita arahkan dan kita bawa ke sistem manajerial kita arahkan supaya dia bisa menyerap seluruh materi. Nah, yang ketiga inilah yang PR besar bagi kita, bagi siswa-siswa yang memang notabene karakternya ini meletup-letup tadi. Nah, itu kita kenali juga gak hanya sesaat di kelas, tapi yang paling utama dan paling penting kita kenali sejauh mana latar belakangnya. Dia keluarganya siapa, tinggalnya di mana, pendidikan orang tuanya bagaimana, terus teman-teman terdekatnya siapa, kebiasaan sehari-harinya seperti apa. Nah, kemudian dari sinilah kita coba, mungkin ini sedikit masukan ya Bu ya. Kita coba khusus yang kelompok tersusah tadi, itu yang PR bagi kita, yang seringkali oleh Bapak Ibu guru dikirim ke ruang BK. Itulah kami guru BK ini sebenarnya kotak sampah. Seharusnya di kelas sudah dikelola dulu. Nah,
Kemudian bagaimana kerjasama kita dengan wali kelas? Sudahkah sudah disetting oleh wali kelas tempat duduknya, misalnya kan anak-anak yang nakal di mana posisinya, anak-anak yang sedang di mana, terus anak-anak yang kurang pendengaran di mana, itu sudah disetting mungkin oleh bapak ibu guru, terutama wali kelas. Itu mohon sekali. Jadi kerja kami nggak berat, sebagai guru BK ini nggak kelabakan. Ini satu belum selesai, bukunya nak belago. Nah, sementara di sini kerja kita ini kurang maksimal, saya rasa gitu. Sementara saya di ruang BK itu ada nulis mekanisme penanganan siswa bermasalah. Nah, itulah saya sering kali, Pak, ini bagusnya gimana? Saya sering itu sharing dengan Pak Dalija, bagusnya taruh di mana ya Pak ya, supaya kita sama-sama tahu Bu, tinggal kitanya aja gimana melaksanakan. Cuma itulah Bu ya, mohon maaf, kami juga banyak sekali kekurangan. Mungkin dalam teori kita sama Bu, cuma prakteknya saya kelabakan terus terang. Nah, jadi intinya saya rasa yang paling bagus dan paling utama, tujuan utama tadi sudah dijelaskan semua oleh Bu Septi, itu kronologisnya sudah bagus semua. Tapi yang paling utama manajerialnya tadi, bagaimana pengelolaan kelas kita. Intinya itu aja masukan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan sekaligus penjelasan permasalahan siswa. Saya bicara dulu. Terima kasih atas komentar yang disampaikan oleh Bu Sugini mewakili guru BK. Betul sekali apa yang beliau sampaikan. Ketika saya membuat materi untuk kegiatan kita hari ini, yang terpikir oleh saya adalah ini yang dilakukan selama ini oleh guru BK. Jadi saya melihat ketika saya membuat materi tentang pemahaman budaya positif, yang di pikiran saya itu hanya guru BK 2 orang ini. Ini loh proses-prosesnya. Padahal Bapak Ibu semua, yang ingin saya sampaikan atau sharing saya hari ini bahwa kita bukan hanya terfokus kepada guru BK saja yang harus menjadi sosok manajerial. Seharusnya kalau dari warga sekolah ini, semua dari kita Bapak Ibu guru ini sudah menempatkan diri kita pada posisi manajerial, tentu tugas-tugas guru BK akan sedikit terbantu. Jadi kan kalau yang selama ini ya namanya kita kelas banyak ya, tentu banyak macamnya. Ada yang belajar dengan dia bikin masalah lemparnya ke BK tanpa ada penyelesaian, seakan-akan BK ini menjadi kotak sampah. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Sugini. Nah, saya hanya sharing kepada Bapak Ibu harapan kita bersama, harapan saya dan semua Bapak Ibu di sini. Harapan kita, kalaupun hari ini kita masih di posisi hukum, kita mulai berproses untuk menjadi tingkatan yang lebih berproses. Setelah hari ini, hari ini saya paham bahwa saya ini posisinya saya tidak bentak-bentak, tapi ternyata kata-kata saya itu justru lebih menyakitkan. Ternyata posisi kita bentak tidak bukan di penghukum, tapi kita posisi pemantau. Ya sama aja kan posisi guru pemantau. Kau ngapa hari kau? Banggar. Kau tahu kan peraturan sekolah? Ya tahu. Apa peraturan sekolah? Kalau tidak ini dong, kami ini sehari-harian mikir, pasti sepatu kau. Ya sama aja. Posisi kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah apa? Ya Allah, lagi kece kali-kali kau lagi. Tidak usah kau. Tidak begini ibu urus kau. Sedih nak nengoknya kau cek kamu aja. Mereka tahu ibu sayang ke kau. Ternyata kita itu sebenarnya membuat pribadi anak kita menjadi lebih bersalah. Maka betul apa yang disampaikan oleh Bu Sugini. Sudah sepantasnya kita mulai berproses bahwa setiap guru harus menempatkan dirinya menjadi seorang manajer. Ketika anak mendapatkan masalah, untuk kita validasi dulu tindakannya. Tanya dulu. Kita lihat latar belakangnya lagi. Kenapa kamu kok hari ini tidak bawa penggaris, pewarna, pensil warna, cat warna? Kenapa?
tidak usah ikut pelajaran Bapak. Tidak usah kau mengaris-garis, kamu cari-cari lantai, cari. Kamu cari-cari tanah, cari. Nanti kau menyadari dengan Bapak. Aja itu kan. Tidak. Kita tanya kenapa? Kau tidak ada cat. Tidak dapat Bu, kami ngamen cuma dapat 10.000. Makan, kalau beras kami jual rumah. Nah, itu namanya kita mencari tahu dulu. Oke, ya walaupun ketertarik. Kamu tahu kan kalau pelajaran seni budaya hari ini kita mau ngapain? Menggambar Pak. Nah kalau menggambar butuh apa kira-kira? Butuh cek warna. Nah berarti kamu tahu kan kalau hari ini kamu tidak bawa cek warna, tentu kamu tidak bisa menggambar. Maka dia akan secara langsung dia akan menyadari bahwa apa yang dilakukan salah tanpa harus kita menjudge dia langsung sebagai seorang yang bersalah. Seperti itu. Mungkin terima kasih atas saran-sarannya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Siti bahwa sudah selayaknya kita berproses menjadi lebih baik, menjadi seseorang yang betul-betul memahami karakter siswa kita, bahwa ingat bahwa secara naluriah setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan tadi bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi anak yang nakal, dalam ninju kawan yang tiap hari berlaku bisa jadi dia membutuhkan kebutuhan dasarnya sebagai seorang penguasa. Dia pengen diterima oleh lingkungannya, bisa jadi seperti itu. Maka sebagai seorang guru layaknya kita harus memahami itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi mungkin Bapak Ibu boleh. Silakan Bu, silakan. Mau pakai mic? Silakan. Oh ini sih pakai mic sih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mewakili kami sebagai komunitas dan dalam muslim. Setiap permasalahan siswa yang kita selesaikan di MOPK, rasanya kita sudah laksanakan dengan maksimal. Terkadang sampai 2 guru, kenapa anak tidak bisa berubah? Kenapa anak ini tidak bisa berubah? Ternyata perubahan anak itu bukan di anak itu aja, bisa dari orang tua maupun gurunya. Nah ini, terkadang anak sudah kita selesaikan. Kadang guru yang ngajar di dalam kelas itu tidak bisa menerima anak ini. Tidak bisa menerima, maksudnya setelah diproses di ruang BK, tolonglah terima dulu dia. Betul. Misalnya, dia tidak akan bisa menyelesaikan. Belum anak ini udah diponis. Nah, jadi tidak ada semangat dalam diri anak itu ketika mereka selalu disalahkan dan disalahkan. Tolonglah, memang benar kitanya dulu yang harus berubah, baru bisa kita merubah murid-murid kita. Karena kondisi kita lihat sendiri, orang tua yang tidak peduli sama anaknya banyak, yang broken home banyak anak-anak kita. Anak mau balik jam berapa silakan, orang tuanya tidak peduli. Nah inilah artinya perjuangan kita sangat besar di sini untuk merubah sikap dan perilaku siswa ini. Hanya itu aja. Ya terima kasih Bu. Benar. Jadi selama proses ini tidak balance, apa itu tidak balance? Tidak ada kecocokan, tegangan yang tidak sama, berada di posisi tidak sama, maka akan seperti itu. Guru BK sudah memposisikan dirinya sebagai manajer, tapi guru-guru yang lain yang berada di luar itu masih memposisikan dirinya sebagai guru yang menghukum, ya sama aja bohong, betul nggak? Betul kata yang disampaikan. Maka hari ini saya memberikan pemahaman ini, harapannya adalah kita mulai berubah sehingga kapasitas kita baik guru mentor, guru BK dan wali kelas dan sebagainya berada di posisi manajer semuanya. Selama hanya guru BK yang saat ini posisi kontrolnya berada di posisi manajer, sedangkan guru-guru yang di lingkungan lain, guru yang setiap hari mengajar anak tersebut masih memposisikan diri mereka sebagai entah itu penghukum, entah itu pembuat rasa bersalah, maka tidak akan ada penyelesaian yang signifikan atas kasus-kasus anak. Harapannya yaitu tadi bahwa guru-guru mulai merubah mindsetnya sehingga kita satu visi, satu tujuan, satu cita-cita dengan proses yang betul-betul sama kita lakukan.
Jadi itu ya Ibu. Jadi tidak usah berkecil hati bahwa apa yang kita lakukan itu tetaplah berproses menjadi lebih baik. Yakinlah bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia tentang hal-hal kebaikan atau tentang hal-hal yang baik. Tidak akan ada yang sia-sia tentang sesuatu yang baik. Hari ini kita tidak bisa merubah anak, mungkin nanti esok dan waktu yang lain kita bisa menjadikan dia pribadi yang lebih baik. Ya, silakan Mbak Rita. Saya senang nih hari ini banyak sharing. Saya terpaksa untuk ngomong karena kita ada perubahan. Tadi Bu Mega mengatakan perubahan. Yang perlu dipahami kita semua dari dulu, yang namanya pendidikan atau latihan itu memang tujuan kita merubah. Lain dengan pengajaran instruksional. Kalau instruksional itu sifatnya linear dan instan. Tapi kalau pendidikan itu latihan, itu sifatnya itu kumulatif. Kumulatif itu tidak linear, tidak instan. Artinya apa? Seperti batu yang ditetesi dengan air lama-lama cekung. Kalau dipikir batu, kok ditetesi air bisa cekung? Itu kumulatif dengan proses panjang. Atau tetesan air yang bisa menimbulkan batu stalagmit dan stalaktit. Itu prosesnya panjang. Nah ini kadang-kadang kita tidak disadari atau kita tidak sabar. Yang namanya proses pendidikan atau latihan itu kumulatif. Kumulatif itu membentuk sikap, membentuk sosok, membentuk pribadi, karakter. Jadi itulah kayak gitu. Dan kita tidak bisa memetik hasilnya itu dari secara instan atau linear. Linear ada tersendiri yaitu untuk mata pelajaran yang sifatnya murni disiplin ilmu. Ilmu itu yang sifatnya eksak itu memang instruksional orientasinya. Walaupun cara menyampaikannya harus dengan cara-cara education. Bagaimana mengajari matematika supaya gampang secara mendidik, tapi tidak semata mengajar. Nah, perubahan itu memang tanggung jawab kita semua guru ya, karena kita semua guru punya si mengajar, yaitu akta mengajar. Kemudian kita diberi tunjangan. Nah, ketika kita kuliah dengan mata pelajaran, kemudian kita diberi akta mengajar, itu kan memang ada mata kuliah bimbingan konseling, metodologi pengajaran, didaktik, kemudian juga pengelolaan kelas, kemudian psikologi pengajaran, psikologi pendidikan. Nah, itulah makanya kita diberi SIM, sehingga makanya yang namanya bimbingan konseling itu ada umum, ada khusus. Mungkin untuk Bu Sutino dan Bu Melda itu adalah bimbingan konseling secara khusus. Namun demikian, setiap guru memiliki tanggung jawab untuk membina, membimbing konseling. Kita pernah dapat mata pelajaran bimbingan dan konseling ketika kuliah. Nah itu kita jadikan sebagai acuan ketika di dalam kelas maupun pengelolaan kelas. Di dalam kelas pun kita senantiasa harus dekat dengan membimbing secara konselor, walaupun di dalam kelas itu nggak tabu. Nah inilah kita ikut membantu juga tentang makna atau fungsi daripada bimbingan konseling. Aku ingat benar ketika anak-anak ulangannya jelek, kemudian aku suruh ulangan menyusul. Ketika ulangan menyusul, anak-anak udah bawa dia sama alat tulis. Yang aku tanya apa? Kamu rumahnya di mana? Kamu tinggal sama siapa? Kamu berapa bersaudara? Ternyata dari situ saya mendapatkan masukan yang luar biasa. Dan ternyata anak-anak ketika mengalami kemunduran dalam belajar itu ada masalah-masalah sosial, masalah keluarga dan sebagainya. Dan juga saya ingat ketika waktu itu ada ketika BK menjadi tokoh pemain sepak bola. Tiba-tiba ada anak-anak itu, dua anak itu potongan rambut Beckham. Wah di sini di sekolah dibentak-bentak sampai mobil jatuh benar-benar. Waduh, coba anak itu tanya, kenapa kamu kok potongannya Beckham? Iya Pak, Beckham itu mau sepak bola itu. Wah aku nanti kalau besar nanti mau beli. Wah bayangkan seandainya guru itu menanya dengan itu, memang dia akan dijawab secara verbal. Ambil latihan verbal, karena kemampuan verbal itu kemampuan kuadran otak kiri. Artinya dengan otak kanan, nanti juga kuadran otak kiri, kemampuan verbal. Seperti halnya ketika saya menemukan anak TK menggambar matahari 6, kita tanya, kalau orang yang nggak tahu tentang pendidikan, matahari itu 1, goblok, kenapa 6? Kan begitu logika kita. Tapi ternyata aku tanya, kenapa? Namanya Wahyu, kok mataharinya 6? Iya, kalau siang-siang itu kalau mataharinya 6, kan kalau mau pakaian akan cepat kering. Wah gitu. Nah kan jawabannya nasional menurut anak-anak yang tidak ada. Kemudian matahari bulan 3. Kita tanya, kalau malam kan gelap. Ternyata
kalau lomba ini kan terlalu rasional karena anak-anak bukan orang dewasa yang ukurannya kecil. Anak-anak SMP itu bukan anak-anak dewasa ukurannya SMP. SMP juga fisiknya, psikisnya, psikologinya, pola berpikirnya semua nggak sekelas SMP. Gak bisa kita samakan dengan kita yang gede, yang bonyok sampai begini. Nah, itulah pentingnya kita harus memiliki metodologi strategi bagaimana mengembangkan potensi dalam diri anak itu dengan cara kita, karena kita telah dibekali. Nah, seandainya kalau saja seluruh guru itu orientasinya kepada mendidik, melatih, attitude, kemudian skill, udahlah. Knowledge itu nggak usah dipikir. Knowledge itu akan tumbuh sendiri. Karena knowledge itu didapat dari ketika kita rajin, tekun, teliti, jujur, telaten, berjuang, gigih. Otomatis anak itu akan menjadi secara knowledge, nanti secara keilmuan akan pintar. Dan itu aku contohkan pada anak-anak pramuka ya, karena kebetulan aku juga pernah menemukan kok anak ini kok rata-rata nilainya bagus. Kemudian aku tanya, siapa ya anak-anak yang ikut kegiatan ekstra? Enggak, tahunya hanya satu orang yang tidak ikut kegiatan ekstra, itu sekian tahun yang lalu. Nah, inilah makna-makna education. Ini makna-makna latihan yang sifatnya kumulatif. Banyak orang Indonesia karena terbiasa berpikir lisan dan linear, maka kadang nggak sabar. Aku pun kadang juga hanya bisa ngomong, sesekali juga kadang nggak sabar. Padahal sebetulnya itu adalah, makanya kita harus bersatu padu merubah mindset, merubah pola pikir bahwa kita adalah guru. Guru bukan mengajar saja, tapi juga mendidik, mengembangkan fungsi-fungsi jiwa, psikologi. Jadi basic psikologi, kognisi, dan segala potensi kita gali. Mudah-mudahan kalau kita sudah semua seperti itu, kita akan mencapai Indonesia yang luar biasa. Maka akhirnya saya sudah sayangkan kalau saja yang membahas seperti ini hanya sebagian kecil, maka pendidikan kita walaupun kurikulumnya K13 kurikulum merdeka, kalau guru tidak merubah mindset, merubah pola pikir menjadi yang lebih mengakui education, saya juga kadang-kadang agak pesimis karena kita terlanjur terkapitalisasi dalam pendidikan. Nah itu, terima kasih sebagai sharing untuk kita semua untuk asal sendiri, supaya aku juga emosional aku supaya ketika menghadapi anak juga lebih mengerti lagi, karena ya manusiawi juga. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk masukan yang sangat luar biasa sekali. Saya sangat senang sering sharing sama beliau ini karena pemahamannya ternyata pendidikan sudah bosan. Betul bahwa ketika seorang guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang pendidik, maka mengajar itu adalah bagian kecil dari disiplin. Maka kita sudah selayaknya menjadi seorang pendidik, bukan mengajar. Melatih, mengajar, membimbing. Jadi pengajaran itu adalah bagian dari mendidik. Jadi itu yang harus kita pahami. Entah itu kita tidak perlu mengatakan orang lain hanya mengajar, dia tidak. Jadi mulailah berproses untuk menjadi diri dengan merubah mindset. Itulah poin utama. Jadi ya stylenya masing-masing. Betul. Jadi sebelum kita tutup Bapak Ibu, berarti kita sudah tahu ya jawaban dari keempat permasalahan ini ya. Hukuman merupakan bukan satu-satunya jalan untuk mendisiplinkan. Tidak. Lalu pemberian hadiah ternyata juga tidak dibenarkan dalam kasus-kasus tertentu. Boleh sekali-sekali hanya untuk memberikan reward, tapi ingat ketika anak tersebut sudah menjadikan ketergantungan terhadap penghargaan, kita sudah mulai menjadi guru yang salah. Ternyata penghargaan untuk kasus untuk dilakukan secara kontinu itu juga tidak dibenarkan. Yang ketiga jelas kita harus mampu memberikan solusi. Dan terakhir, guru berperan sebagai teman juga tidak selalu. Jadi kita tidak bisa memposisikan diri sebagai teman, karena kalau teman itu selalu memahami temannya ya enggak, selalu mengerti temannya. Jadi itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya mengganggu aktivitas siangnya. Kita akhiri sharing kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, assalamualaikum.